Shalom saudara dalam Tuhan, kiranya rasa syukur dan sukacita selalu mewarnai kehidupan kita semua. Tetap sehat, baik secara jasmani, juga sehat secara rohani. Kita kembali akan dilaut oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita akan bersama-sama membaca firman-Nya. Kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan, agar kita semua dimampukan untuk mendengar dan mengerti kebenaran firman Tuhan itu. Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat Tuhan, Bapa kami yang Maha Kudus, kami tunduk merendahkan diri kami mengarahkan hati kami kepadamu. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami saat ini, dan kami bersedia untuk mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah kepada kami saat ini. Firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami, penuntun bagi kami, menerangi jalan kami, menerangi kehidupan kami. Tuhan mengampunkan dosa kami, dengarkan doa kami, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita baca saat ini dari Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai 7. Demikianlah sabda Tuhan. Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah, yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka. Dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah mezbah di situ, dan dinamainya lah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yakub benar-benar berada dalam masalah yang besar. Bagaimana tidak? Akibat tragedi yang dialami oleh Dina, anak perempuannya yang diperkosa. Hal itu membangkitkan amarah di hati kakak-kakaknya laki-laki, sehingga mereka membalas dendam berdarah. Dan apa yang terjadi kemudian? Bahwa Yakub merasa tidak aman, merasa ketakutan karena genderang perang telah ditabuh. Dia butuh perlindungan, ia butuh tempat di mana ia pergi. Dan sungguh-sungguh kasih Tuhan boleh dinyatakan lewat peristiwa tersebut. Dalam situasi demikian, Tuhan datang kepada Yakub dan berfirman, "Larilah ke Betel." Betel adalah tempat di mana Tuhan menyatakan diri kepada Yakub pada saat ia lari dari Esau kakaknya. Disitulah Yakub mendirikan mezbah bagi Tuhan, menandai tempat itu bagaimana ia dilawat oleh Tuhan. Kini ketika ia dalam masalah besar, Tuhan pun tidak melupakan janjinya terhadap Yakub. Ia datang menjumpai Yakub dan menyuruh Yakub untuk lari ke Betel.
Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita semua pasti mengalami suka duka perjalanan hidup. Yang namanya problem atau masalah tidak akan pernah diminta, akan tetapi akan selalu ada dalam kehidupan ini. Itu adalah sebuah realita yang tidak bisa dipungkiri. Namun pada saat seperti itu, kita boleh melihat bagaimana kesetiaan Allah kita, Bapa kita, bagi kita semua. Sama seperti kepada Yakub. Yakub disuruh untuk lari ke Betel, di mana Allah menyatakan diri kepadanya. Betel sendiri berarti rumah Allah. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan? Ketika masalah datang, kemana kita pergi? Ketika kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan hidup, kemana kita mencari perlindungan? Yakub pergi ke Betel. Kita dapat belajar dari Yakub. Yakub belajar mendengarkan suara Tuhannya. Dan responnya adalah bahwa ketika Tuhan berbicara kepadanya, ia tahu siapa Allahnya. Oleh karena itu, ia meminta kepada seisi rumahnya, singkirkanlah daripadamu berhala-berhala atau dewa-dewamu selama ini. Dan itu juga direspon oleh seisi rumahnya. Saudara-saudara, di sini kita dapat melihat betapa besar kesetiaan Tuhan itu bagi Yakub. Sekalipun Tuhan selalu menyatakan diri kepada Yakub, tetapi pada saat yang lain, ternyata keluarganya atau seisi rumahnya juga masih tetap memelihara berhala-berhala. Bukankah di sini kita dapat melihat betapa setianya Allah terhadap janjinya? Demikian juga bagi kita, saudara-saudara. Allah tetap setia menjaga dan memelihara kita. Ia melepaskan Yakub dari kesesakannya, ia pun dapat melepaskan kita dari segala kesesakan kita. Larilah kepadanya, larilah kepada Tuhan, andalkanlah Dia sepenuhnya, karena hanya Dia yang dapat menolong kita. Dialah kekuatan kita. Ia tidak pernah membiarkan kita sendirian menghadapi persoalan hidup. Ia berfirman, larilah ke Betel. Ia berfirman, datanglah kepadaku, maka ia memberi kelegaan kepadamu. Roh Kudusnya menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagi Tuhan yang berfirman kepada kami. Sungguh Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah penolong kami satu-satunya. Dan Engkaulah yang melepaskan kami dari segala kesesakan. Biarlah kami semua terus belajar untuk lari kepadamu. Kami tidak mengandalkan apapun pada diri kami. Kami tidak lari kepada apapun di dunia ini. Tetapi hati kami, jiwa kami tertuju kepadamu. Terima kasih Bapa untuk firman kebenaran ini. Dimanapun umatmu mendengarkan kabar sukacita ini, diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan dalam segala perkara hidup Tuhan diandalkan. Dan Engkau menyatakan kuasa-Mu, kesetiaan-Mu kepada mereka semua. Sama seperti yang Tuhan sudah nyatakan bagi Yakub. Terima kasih Bapa di surga. Sempurnakan sukacita dari saudara-saudara kami yang mengalami berbagai berkat Tuhan dalam hidup mereka. Baik itu berupa pertambahan usia, demikian juga dengan saudara-saudara kami yang memperoleh berbagai berkat Tuhan dalam segala hal. Kasih karunia Tuhan akan terus menyempurnakan sukacita mereka dan terus percaya mengandalkan Tuhan dalam suasana sukacita mereka. Bagi yang tengah dalam berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan, hamba-Mu berdoa. Lawatlah mereka satu persatu dan karuniakan kelegaan kepada mereka ya Tuhan. Baik oleh karena sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah anak-anak, masalah ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Kami terus berdoa kepada Bapa di surga, Tuhan menolong kami, menuntun langkah-langkah kami, melindungi kami semua dalam masa-masa pandemi COVID-19, agar kami semua aman. Kami juga diberikan hikmat oleh Tuhan untuk terus dengan segala kesabaran, menjaga diri, dan juga mendisiplin diri melakukan protokol kesehatan dimanapun kami berada.
Kami yakin bahwa Tuhan menolong bangsa kami, menolong kami semua. Dan pada saatnya nanti, pandemi ini boleh berlalu dengan baik. Bapa kami di surga, setiap anak-anak Tuhan dimanapun saat ini yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, di sana Allah hadir untuk membuahkan setiap pelayanan kami bersama. Yang mengambil bagian dalam setiap pelayanan Tuhan, baik pelayanan dalam jemaat Tuhan di sini maupun dalam pelayanan multimedia, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa kami di surga. Ini doa kami, permohonan kami dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.